Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-kitaba lin-nasi ajma'in. Tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Kita saat ini hidup di dalam komunitas internasional sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah entitas politik. Dan mau tidak mau, kita akan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, dengan negara-negara lain. Maka pada perbincangan kali ini, kita akan menyinggung rincian dari hubungan luar negeri antara negara Islam dengan negara-negara lain di dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama di bidang ekonomi. Berdasarkan syariat Islam, hukum-hukum syara yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri itu terkait dengan pelaku perdagangan luar negeri, terkait dengan pedagangnya. Karena itu, yang dijadikan fokus pembahasan adalah para pedagangnya, bukan semata-mata barang dagangannya atau harta bendanya. Alasannya, karena syariat Islam terkait dengan aktivitas hamba, terkait dengan aktivitas manusia. Al-aslu fil af'al at-taqayyud. Pada dasarnya hukum asal dalam perbuatan, yakni perbuatan manusia adalah terikat dengan syariat Islam. Sedangkan barang dagangannya terkait dengan pemiliknya, sehingga hukumnya mengikuti hukum para pemiliknya atau pedagangnya. Rincian atau pengaturannya sebagai berikut. Yang pertama, dengan negara-negara kafir mu'ahid, yaitu negara yang terikat perjanjian dengan negara Islam, diberlakukan hubungan perdagangan dengan mereka sesuai dengan butir-butir yang terdapat di dalam teks perjanjian antara negara Islam dengan negara tersebut. Di dalamnya akan dimasukkan detail dan rincian barang-barang yang bisa diekspor ataupun yang bisa diimpor. Di luar barang-barang yang disebutkan dalam list perjanjian tidak diperbolehkan. Begitu pula dengan barang-barang sensitif yang ada hubungannya dengan militer atau barang yang bisa menambah kekuatan negara lain tidak diperbolehkan. Seperti menjual uranium misalnya, atau pipa-pipa baja khusus yang bisa dijadikan selongsong bagi arsenal militer ataupun alutsista, bagi rudal maupun senjata-senjata besar lainnya. Begitupun alat-alat radar, satelit militer, teknologi angkasa luar dan sebagainya. Ini barang-barang yang bisa menambah kekuatan negara lain, tidak diperbolehkan untuk dijual oleh negara Islam. Yang kedua, dengan negara-negara kafir harbi, berlaku hukum kita bisa bagi menjadi dua cakupannya. Cakupan hukum yang pertama, jika di antara kita negara Islam dengan negara mereka tengah berkecamuk perang, maka kita memperlakukan mereka termasuk para pedagangnya sebagai musuh.
tidak bisa diberikan kepada mereka visa khusus atau pas keamanan untuk masuk ke negeri muslim atau negara Islam. Dan harta benda mereka pun halal untuk dirampas. Ini seperti hubungan kita dengan entitas Yahudi Zionis. Jika mereka masuk ke negeri Islam atau negara Islam, maka kita akan memperlakukan mereka sebagaimana yang tadi disebutkan. Cakupan yang kedua, jika dalam kondisi tidak berperang dan juga tidak ada perjanjian dengan mereka, maka mereka tidak dibolehkan memasuki wilayah negara Islam kecuali dengan izin khusus atau visa. Perlakuan terhadap pedagangnya sama seperti mereka memperlakukan para pedagang kita. Terhadap barang dagangannya, setiap jenisnya harus ada surat izin khusus. Negara Islam juga tidak boleh menjual kepada mereka barang-barang ataupun benda-benda sensitif yang bisa digunakan untuk militer atau sesuatu yang bisa memperkuat mereka. Karena memang Allah melarangnya. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Kita pernah menyinggung ayat semacam ini. Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir jalan untuk bisa menguasai kaum muslim. Jadi pada dasarnya, sebenarnya prinsip perdagangan luar negeri itu adalah kemudahan. Jika para pedagang itu adalah warga negara dari negara Islam, baik muslim, ataupun mereka itu adalah kafir zimmi, orang-orang kafir zimmi, maka sama sekali tidak dikenakan pungutan atau cukai perbatasan apapun terhadap mereka. Karena Rasulullah bersabda, sabdanya sudah sangat terkenal, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak akan masuk surga para pemungut cukai. Sedangkan terhadap para pedagang yang menjadi warga negara kafir harbi hukman atau kafir harbi muahid, perlakuan terhadap mereka akan sama seperti negara mereka memperlakukan para pedagang kita. Ini yang biasa disebut dengan azas resiprokal. Mereka memperlakukan pedagang kita begitu, maka pedagang mereka pun akan kita perlakukan begitu. Yang menarik pada masa Umar bin Khattab sebagai khalifah atau Amirul Mukminin, ada sebuah kisah yang dikutip oleh Abu Ubaid di dalam kitabnya Al-Amwal, bahwa ada seseorang yang bernama Abi Majlaj berjumpa dengan Ibnu Humaid. Ia berkata, orang-orang bertanya kepada Umar, apakah kita memungut sesuatu terhadap pedagang kafir harbi jika mereka datang ke negeri kita? Dijawab, apakah mereka memungut sesuatu terhadap kita jika datang ke negeri mereka? Mereka menjawab, iya, ada usyur. Usyur itu semacam pungutan atau cukai nilainya 1/10 dari barang. Lalu dijawab lagi oleh Umar, kalau begitu, demikian pula halnya kita akan memungut cukai dari mereka. Sama dengan mereka memungut cukai atas pedagang kita. Ini perbincangan menarik, di mana Khalifah Umar bin Khattab memperlakukan negeri-negeri yang tercakup di dalam negeri semacam ini, yang tidak berperang dengan kita, yang tidak bermusuhan, tapi dalam status kafir harbi hukman, azasnya adalah azas resiprokal. Ini adalah perdagangan luar negeri yang prinsipnya kemudahan. Jikapun ada kesulitan karena mereka mempersulit kita, maka kita pun mempersulit mereka. Sebagai balasan dari tindakan mereka terhadap pedagang kita. Jika mereka memudahkan, kita akan memudahkan. Sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Al-Amwal, karya Abu Ubaid. Yang kedua, bagaimana hubungan negara Islam dengan negara-negara yang di bidang sakafah, di bidang kebudayaan. Sebelumnya kita harus tahu bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara ilmu pengetahuan, maksudnya sains, teknologi, dengan sakafah. Ilmu pengetahuan seperti sains, teknologi, atau ilmu-ilmu teoritis, kimia, fisika, matematika,
itu bersifat universal. Ilmu semacam itu tidak dimiliki dan dimonopoli oleh suatu bangsa tertentu. Siapa saja berhak untuk mendapatkan dan mempelajarinya. Jadi ilmu kimia, fisika, astronomi, anatomi, kedokteran, dan sejenisnya, siapapun berhak. Tidak bisa dimonopoli oleh satu negara manapun. Adapun sakafah, karena sakafah itu terkait dengan pandangan hidup tertentu, seperti ilmu hukum, sistem ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu pemerintahan, dan sejenisnya, ini ada perbedaan. Negara-negara yang punya basis pada ideologi seperti negara-negara sosialis komunis atau kapitalisme liberal, macam Rusia dan sekutunya atau Amerika dan sekutunya, itu selalu mengusung sakofah mereka juga ke seluruh dunia. Ajaran dan konsep sosialis yang sampai ke negeri muslim itu karena mereka usung. Ajaran komunisme karena mereka usung. Demokrasi, liberalisme, emansipasi, kapitalisme itu juga diusung oleh negara-negara barat ke negeri-negeri muslim. Nah, terhadap ilmu-ilmu atau sakofah, ilmu yang mengandung dan dibalut oleh sakafah inilah sudah terbalut cara pandang hidup mereka, cara pandang hidup tertentu yang tentu saja berbeda dengan cara pandang hidup Islam. Karena itu negara Islam sebagai negara yang bersifat ideologis harus menjaga dan memelihara sakafah generasinya agar kaum muslim memiliki kepribadian Islam atau punya syakhsiyah Islamiyah yang khas, yang mulia, yang unik, berbeda dengan kepribadian selain Islam. Negara Islam mewajibkan seluruh sistem, program, dan kurikulum pendidikan yang berlaku di seluruh tempat pendidikan yang ada di bawah naungan negaranya untuk merujuk pada sistem serta program dan kurikulum negara Islam saja. Di samping itu, negara juga harus menjamin bahwa sistem pendidikan yang berlangsung di negerinya itu bersih dari pengaruh ideologi atau pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan akidah Islam, bebas dari budaya asing. Berdasarkan hal ini, maka negara Islam tidak akan mengizinkan pembukaan sekolah-sekolah asing yang bersifat otonom di wilayah negara Islam. Begitu pula misi-misi kebudayaan atau bantuan ada supervisi dari luar negeri yang menyangkut sakofah asing tidak akan diberi peluang untuk bisa masuk ke wilayah negara Islam. Namun kita harus tahu bahwa kerjasama negara Islam dengan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang bersifat universal tadi, dengan negara-negara kafir mu'ahid, itu diperbolehkan. Sesuai dengan bentuk kerjasamanya dengan negara-negara tersebut. Kecuali dengan negara kafir harbi fi'lan. Atau yang tidak punya kerjasama atau perjanjian dengan mereka. Maka tidak dibolehkan. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Aspek yang ketiga adalah hubungan politik atau diplomatik antara negara Islam dengan negara-negara lain. Kita sudah tahu bahwa tugas mendasar dari keberadaan negara Islam adalah menyebarluaskan Islam, menyebarluaskan risalah Islam, ideologi Islam ke seluruh penjuru dunia. Dari situ maka keberadaan para duta besar negara Islam di negara-negara kafir mu'ahid tidak lepas dari tugas mendasar ini. Jadi aktivitas para dubes negara Islam di negara lain adalah dakwah dan melakukan propaganda Islam. Rasulullah SAW telah mengirimkan banyak utusan ke berbagai negeri. Tugas mereka satu, menyerukan Islam. Di masa beliau juga sudah ada mekanisme penerimaan dan pengiriman utusan. Dikirimkan utusan ke luar negeri, diterima utusan dari luar negeri.
Ini menunjukkan kebolehan mekanisme membuka diri dengan negara-negara asing, menerima utusan-utusan mereka, dan kadangkala mereka bisa tinggal hidup di dalamnya untuk beberapa lama. Artinya aspek keberadaan kedutaan besar asing atau konsulat asing di negeri muslim itu sesuatu yang sudah ada sejak dulu. Tentu saja kompensasinya kita pun dibolehkan untuk memiliki wakil atau utusan di negara asing tersebut setingkat duta besar ataupun konsuler. Namun di negara Islam nanti kita akan minta syarat agar mereka, negara-negara kafir mu'ahid yang membuka kedutaan atau mengirimkan utusan dan wakilnya ke negara kita, tidak boleh mempropagandakan sakofah asing ataupun propaganda politik atau ideologi selain Islam atau yang bertentangan dengan Islam. Mereka tetap memiliki kekebalan diplomatik sebagaimana yang Rasulullah SAW akui. Tentu saja ada faktor lain yang sangat menentukan bisa dibuka atau tidaknya kedutaan negara Islam di luar negeri, di negara kafir mu'ahid. Begitu juga mereka bisa membuka atau tidak di negara Islam, yaitu kepentingan adanya kemaslahatan untuk kaum muslim. Jika tidak ada manfaatnya, seperti terhadap negara-negara kafir harbi yang tidak punya perjanjian apapun dengan negara Islam, maka adanya hubungan diplomatik itu tidak ada gunanya. Adanya hubungan diplomatik dengan negara-negara lain ini berarti terdapat perjanjian atau ahad antara negara Islam dengan negara-negara kafir. Baik perjanjian itu berupa perjanjian di bidang perdagangan atau ekonomi, pengetahuan, sains, teknologi, bertetangga baik, dan yang sejenisnya, memang dibolehkan perjanjian-perjanjian semacam itu. Jadi wajar kalau negara-negara tersebut juga dinamakan dengan negara kafir mu'ahid, negara yang kita negara Islam punya perjanjian dengan mereka. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Aspek berikutnya adalah bagaimana negara Islam membina hubungan militer dengan negara-negara lain. Meski pernah kita bahas secara selintas, namun ada baiknya kita mengingatkan lebih lanjut bagaimana mekanisme negara Islam di bidang militer dengan negara-negara lain. Yang pertama, terdapat larangan untuk membuat fakta pertahanan bersama atau aliansi militer strategis. Tentu yang bertujuan untuk melemahkan kaum muslim atau menguasai negeri muslim lain yang belum bergabung dengan negara Islam. Karena memang ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai di mana beliau bersabda, "La tastadhi'u binaril musyrikin." Janganlah kalian meminta bantuan pada api orang-orang musyrik. Binaril musyrikin. Ini adalah kinayah, api di sini adalah kinayah atau yang tersirat, makna tersirat terhadap peperangan atau al-harb. Artinya janganlah kalian meminta bantuan militer, bantuan persenjataan, berkoalisi dengan mereka dari orang-orang musyrik. Jadi hadis Nabi inilah yang membatasi kita, mengendalikan kita agar berhati-hati di dalam membina hubungan di bidang militer dengan negara-negara kafir. Tidak mungkin negara Islam membina hubungan militer, membuka aliansi militer, membentuk pertahanan bersama dengan negara kafir harbi fi'lan. Karena mereka adalah negara yang memusuhi kita, yang mensupport negara yang memusuhi kita, yang juga sedang berperang dengan negara kita. Tidak mungkin. Tapi dengan negara kafir harbi hukman, maka harus dilihat kemaslahatannya untuk umat. Amirul Mukminin, khalifah atau sultan, kepala negara akan mempelajari apakah ada maslahat atau tidaknya.
Prinsip kedua yang juga harus diingat dalam hubungan militer dengan negara lain ini adalah larangan untuk bekerja sama dalam perjanjian militer dalam rangka untuk memusnahkan atau mengurangi alutsista yang bisa digunakan oleh negara Islam membuat gentar musuhnya. Seperti adanya kerjasama untuk pengurangan senjata nuklir. Ini pernah kita singgung dalam pembahasan lainnya. Yaitu kerjasama non-proliferasi nuklir. Kerjasama ini kita sudah singgung keharamannya. Karena akan menghilangkan, akan melanggar dan bertabrakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian miliki, yang kalian sanggupi. Mastata'tum min quwwatin. Apapun kekuatan yang kamu bisa. Apapun, termasuk kekuatan nuklir. Jadi kalau ada bentuk perjanjian yang bertabrakan dengan ayat Allah ini, tentu saja kita tidak akan mengambil transaksi dengan mereka, bekerja sama dengan mereka. Kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan mentaati manusia. Prinsip ketiga juga larangan kerjasama militer dalam bentuk patroli perbatasan atau latihan perang bersama dengan dalih untuk memperkuat kerjasama atau mencegah infiltrasi musuh. Kenapa? Karena ini berarti akan membatasi negeri-negeri muslim dalam batas geografi tertentu yang sifatnya fix. Sementara kita sudah tahu bahwa perbatasan Islam itu dinamis sesuai dengan aktivitas jihad fi sabilillah. Jika ada bentuk kerjasama patroli perbatasan dengan negara tetangga atau latihan perang bersama, ini akan mengeliminir kemungkinan mereka menjadi kafir harbi fi'lan atau akan menghalangi aktivitas jihad fi sabilillah di masa yang akan datang. Implikasinya tentu saja kaum muslim akan semakin sulit untuk menyebarluaskan dakwah Islam karena dibatasi dengan adanya sekat-sekat di mana kita tidak boleh melewati garis batas itu. Sementara Allah telah mewajibkan kita kaum muslim untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia tanpa batas. Dan aktivitas jihad itu oleh Rasulullah, al-jihadu ma'adin ila yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jihad itu berlangsung hingga hari kiamat. Tidak boleh ada aktivitas militer, yakni jihad fisabilillah, yang dikungkung, dipasung, lalu kemudian tidak diperbolehkan. Karena ini melanggar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip keempat, juga adanya larangan kerjasama militer di bidang penyewaan fasilitas militer ataupun sipil kepada negara kafir, seperti keberadaan pangkalan udara, pelabuhan laut, gudang atau kamp militer, sebagaimana dijumpai di beberapa negeri muslim. Bercokolnya militer-militer asing di negeri muslim, apalagi militer asing itu berkoalisi dengan negeri muslim atau sesama negara kafir untuk menginvasi negeri muslim lainnya, melemahkan negeri muslim lainnya, mengambil alih negeri muslim lainnya. Maka kerjasama semacam ini, penyewaan fasilitas, pemberian support kepada mereka, baik militer maupun sipil yang digunakan oleh militer negara mereka, tidak diperbolehkan. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Quran surat An-Nisa ayat 141. Allah sekali-kali tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai, untuk memusnahkan orang-orang beriman. Dan kita tidak mungkin melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang terakhir, para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Hubungan negara Islam dengan organisasi internasional. Perjanjian-perjanjian yang dibuat
oleh negara sebelumnya dengan lembaga internasional ataupun regional, maka perjanjian-perjanjian semacam ini harus segera dihapus, direkonstruksi ulang oleh negara Islam yang akan berdiri dalam waktu dekat insya Allah. Ya. Kaum muslim tidak boleh bergabung dengan lembaga internasional maupun regional ya, yang berdiri dengan azas yang bertentangan dengan hukum Islam. Seperti Bank Dunia, IMF, Asian Development Bank, itu di bidang ekonomi. Atau di sub-sub badan PBB yang memang memiliki otoritas khusus untuk bisa menginvasi dan menginfiltrasi kebijakan politik di dalam negeri. Lalu kita terikat dengan kebijakan mereka yang bertentangan dengan syariat kita. Kita sudah tahu lembaga-lembaga internasional semacam itu adalah perpanjangan politik, perpanjangan kepentingan ekonomi, perpanjangan negara-negara imperialis, terutama negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Keberadaan lembaga-lembaga itu justru makin mengokohkan dominasi mereka atas dunia, tidak mempedulikan kepada negara-negara lain, hanya peduli kepada mereka saja. Jadi bagaimana mungkin kita mensupport dengan mengikat, beraliansi dengan mereka? Padahal di dalam syariat kita ada kaidah yang sangat terkenal, al-wasilatu ilal haram haramun. Wasilah, perantara menuju suatu yang diharamkan, haramun, adalah haram hukumnya. Jadi kalau lembaga-lembaga itu adalah wasilah terhadap perkara yang diharamkan, yaitu bisa mendominasi kaum muslim, mengeksploitasi negeri-negeri kita, memecah belah, melemahkan, dan bahkan menjajah negara kita di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang militer, maka haramun, kita diharamkan untuk terikat dengan organisasi-organisasi semacam itu. Begitulah para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Prinsip-prinsip dan berbagai tuntunan serta hukum yang menjadi bimbingan kita, khususnya bagi penguasa muslim, khususnya bagi negara Islam nanti, yang akan menjalankan dan menerapkan sistem hukum Islam. Butir-butir yang kita sampaikan ini merupakan panduan yang memudahkan kita untuk bisa memahami mana negara yang bisa kita jadikan sebagai teman, mana yang memang menjadi musuh. Jika kita sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah entitas politik internasional tidak memiliki karakteristik, tidak bisa mengenali mana negara yang memang harusnya dijadikan musuh, mana negara yang bisa berkawan dan bersahabat dengan mereka, maka binasalah bangsa itu, celakalah negeri itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dari musibah besar, dari kesengsaraan dan kehinaan umat yang saat ini kita alami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongannya dengan kemenangan, dengan berkuasanya Islam di muka bumi untuk yang kedua kali, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.